Halo, Selamat sore. akhirnya. Sore. Halo. Kenalin aku Doi dari Phoenix Radio Bali. Halo, Kita Doi. ngobrol-ngobrol dulu boleh ya? Sehat Ya, ya? siap. Sehat, Oke, alhamdulillah sehat. baik. Kalau ngomongin Gimana? tentang Kunto Aji, pernah main ke sini ketika masih promo satu single yang booming di mana-mana adalah waktu itu kurang lebih hampir 4 tahun yang lalu. Terlalu lama sendiri. Oke, pernah datang ke Bali, pernah ngisi event juga. Udah lama banget, Pak. Itu Iya kan? lebih sih. 2014. Lebih ya? Iya, 2000 udah 7 lama tahun. banget. Nah, akhirnya wow, udah 7 tahun juga ternyata. Dan akhirnya terus berkarya, muncul mantra-mantra, muncul juga banyak single yang masuk di playlist radio, sampai akhirnya seperti sekarang aku bilang kalau single yang baru itu ada di chart juga. Tapi kita sedikit flashback dari mantra-mantra. Mantra-mantra ini airplay-nya panjang, single-singlenya juga panjang yang bisa masuk radio. Gimana perasaannya, Mas Kun? Senang banget sih pasti, yang jelas dapat apresiasi dari teman-teman radio. Karena ya album ini beda banget sama album pertama gitu. Awalnya sih yang nggak terlalu ada harapan gimana gitu. Cuman alhamdulillah ternyata responnya Bagus. alhamdulillah. Walaupun berarti nggak berekspektasi ke arah sana, airplay-nya panjang, tapi ternyata pada kenyataannya airplay di radio itu juga panjang, ya thank God gitu ya. Itu adalah satu hal yang menyenangkan. 2020 baru selesai. Satu hal yang mungkin bisa digambarkan oleh seorang Kunto Aji di 2020. 2020 kita semua belajar untuk melambatkan diri sih. Oke. Melambatkan diri. Pace-nya semua berjalan sangat pelan gitu. Saya yakin semua orang kena kena dampaknya dari pandemi ini. Terus kita harus karantina di rumah dan segala macam. Tapi yang jelas dengan segala keburukan yang datang, saya yakin kita bisa menemukan hal yang positif dari itu gitu. Oke, selalu ada sisi positifnya. Kira-kira sebagai seseorang, aku bilang Mas Kun ini, Kunto Aji sebenarnya di sosial media tidak seserius lagunya. Dalam artian adalah kalau lirik-liriknya begitu kuat, tapi justru kalau di Twitter gue lihat, kebetulan gue follow, di Instagram lebih ngocol gitu loh. Kayak apa aja yang dikomenin. Kadang kayak terakhir gue sempat lihat yang di Instagram adalah ketika ada parodi sama Tristan. Sama Tristan itu kan Tristan produser kan. Jadi waktu viral kakaknya Tristan. Jadi lo bikin kayak bercanda-bercandaan kayak gitu. Iya kan? Jadi masih sempat ngelakuin hal-hal seperti itu. Tapi yang bikin salut juga adalah single baru muncul. Pertamanya teaser gue lihat project provider IM3 Uridu. Ada Amanda Dinamisa, terus ada teman-teman yang lain juga. Gimana sebenarnya awal mulanya ini bisa ada project ini? Jadi awalnya memang diajak oleh salah satu brand gitu, brand telco untuk bikinin dong. Sebenarnya saya sendiri awalnya di masa karantina juga nulis lagu, mencoba menulis lagu. Cuman emang inspirasinya bukan nggak ada ya, maksudnya dapet tapi bukan hal yang diinginkan gitu, kayak karena 2020 emang suasananya begitu banget kan. Terus saya kan ya selain di sosmed sering dapat cerita gitu dari followers, di pergaulan juga kadang banyak temen yang mempercayakan ceritanya ke saya gitu. Jadi memang banyaknya dapat hal-hal yang jadinya kok sendu banget ya gitu. Sedangkan saya sedang tidak ingin menulis tentang itu gitu. Dan salah satu provider ini menawarkan untuk Mas bikin lagu dong tentang 2020. Saya berpikir bahwa kalau ini bukan menjadi rilisan sendiri awalnya ya, kalau ini bukan jadi rilisan sendiri, kayaknya nggak apa-apa deh kalau misalnya satu lagu saya tulis tentang 2020 gitu. Akhirnya saya paksain untuk nulis tentang apa yang kita alami gitu akhir tahun kan ya, udah akhir tahun. Terus saya mencari sambil ngobrol lebih banyak lagi, mendalami lebih banyak lagi, ternyata dapat sesuatu, yaitu selaras itu, menyelaraskan diri gitu. Setelah kita beradaptasi,
menurut saya yang paling tepat adalah menyelaraskan diri, karena bentuk menyelaraskan diri itu seperti sesuatu yang tidak memaksakan diri gitu. Lelit mencoba untuk ngikut dengan flow-nya, mencoba untuk fit in, tapi tidak berusaha ayo harus gitu. Ya udah, kalau mau baru segitu ya udah gitu. Dan itu hal yang saya tangkap di tahun 2020 ini. Oke, proses tadi kan Mas Kun cerita adalah akhirnya terpaksa membuat Selaras ini setelah adaptasi. Ketika momen apa menemu secara keseluruhan lirik? Karena kalau kita bahas lirik ini sendiri, sebenarnya kayak perlu 2 kali sampai 3 kali gue dengerin lagu ini baru gue ngerasa adalah oh ini loh maksud lagu ini gitu. Secara keseluruhan. Iya. Gimana? Maksudnya tadi sih sebenarnya kayak yang saya omongin tadi sih, maksudnya tentang ya kondisinya seperti ini gitu. Aku sudah hampir di ujung jalan dan segala macam. Cuman apapun yang terjadi, ketika kita punya rumah itu bukan berarti bentuk bangunan ya. Home sama house lah kalau bahasa Inggrisnya, ini lebih ke home gitu. Tempat untuk kita kembali, tempat kita untuk memulai lagi gitu. Walaupun amit-amit ya dari nol. Amit-amit, tapi amit-amit jangan sampai dari nol. Tapi paling enggak kita masih bisa memulai lagi. Dan itu setelah saya tulis lagunya, liriknya, notasinya, kok rasanya tetap bisa kok bikin sesuatu yang membuat saya menenangkan diri saya gitu, dan terutama untuk pendengar saya gitu. Tapi yang menarik juga, apakah pemilihan Nadine Amizah itu sebelum lagu ini di-create atau sesudah ada lagu? Sempat ada bayangan siapa gitu, cuman akhirnya dibikin dulu lagunya, terus habis itu baru semakin kebayang, oh iya ini emang Nadine sih harusnya. Berarti lagu tulis dulu sempat kebayang sedikit, tapi Indian kayak ngerasa di belakang, oh ini kayaknya emang Nadine Amizah sekali gitu. Ketika menawarkan lagu ini untuk Nadine, apa komen pertama yang dia apresiasikan atau yang dia sampaikan saat itu ketika Mas Kun ngasih, Din, lagu seperti ini nih gitu? Jadi saya sistemnya itu justru malah presentasi waktu itu. Depan Nadine? Via Zoom. Presentasi sama Nadine gitu. Jadi memang saya bikin salah satu bentuk PPT gitu untuk ke brand awalnya. Cuman kan jadinya lagu ini lagu serius. Serius dalam artian saya bukan sekedar bikin jingle gitu. Betul. Karena walaupun awalnya penawarannya bikin jingle, tapi akhirnya saya minta izin ke mereka untuk, Mas, kayaknya saya mau rilis ini karena lagu ini perlu untuk ada. Lagu ini perlu untuk didengarkan orang gitu. Nah itu akhirnya saya bikin PPT yang cukup panjang untuk menjelaskan konsepnya, liriknya, udah segala macam, kenapa nulis ini, dan itu akhirnya saya sampaikan ke Nadine gitu. Dan dia ya awalnya dia mikir tuh pasti, karena kan panjang, informasinya dapat panjang gitu, bukan hanya lirik gitu. Terus aduh, ini kan ada dasarnya cowok ya, gimana ya Mas nanti ini? Udah nggak apa-apa, nanti dibantuin. Makanya di situ ada Kamga yang ngebantu juga. Vokal gitu. director ya? Sebagai vokal director gitu. Jadi memang saya juga dari dulu emang pengen banget kerja sama orang-orang yang ada di balik layar ini. Ada Gerald, ada Kamga gitu. Terus Enrico udah pernah juga sih sebenarnya gitu. Tristan juga baru pertama kali ini. Jadi seru banget. Berarti Kamga, Tristan itu adalah pertama sama Gerald. Kalau Enrico sama Gerald itu bertiga pertama kali. Sama Nadine off air sebenarnya pernah apa belum? Nadine juga belum pernah sih, ini pertama kali. Nah, karena ini adalah kerja pertama, pilot project, terus ada brand lain. Kalau kita ngomongin tentang terlalu lama sendiri atau single yang sebelumnya, mungkin nggak terlalu kebeban dengan brand gitu. Tapi kalau ini ada brand, ada rasa beban atau kayak gimana sih Mas Kun ketika lo harus presentasi segala macamnya? Enggak sih, karena emang pendekatannya beda sih ya. Maksudnya brand ini tuh memang punya campaign yang panjang, yang panjang, terus kita udah ikut dari awal, dan saya ngelihat emang mereka tuh istilahnya punya sesuatu yang pengen disampaikan gitu. Bahkan di musiknya itu saya dibebasin. Itu sih yang awalnya bikin saya mau bikin lagu ini jadi serius, karena dibebasin.
bener-bener dibebasin Oh. secara musikal. Jadi Oke. udah terserah Masku mau bikin kayak apa, yang penting kita dibikinin lagu gini. Oh ya udah kalau gitu bikin serius sekalian gitu, karena yang dari yang biasa yang udah-udah kan pasti jingle ya udah sesuai dengan apa yang dimau brandnya, dan itu nggak apa-apa sebenarnya, sah-sah aja Iya, gitu. Jadi saya bikin jingle buat mereka gitu. Nah ini dibebasin aja Mas, yang penting kita merangkum dan menceritakan tentang 2020 dan akhirnya setelah lagu. Jadi saya merasa ini perlu didengerin orang untuk bukan sekedar jadi iklan gitu, tapi memang benar harus ada gitu. Oke, mungkin memang sudah saatnya seorang Kunto Aji tidak lagi ada di bawah tekanan dalam karir bermusiknya. udah capek yang dulu-dulu gitu. Udah capek. Sekarang menikmati, dan nanti dari penghasilan ini adalah kita kumpulkan uang untuk bikin album, setuju ya? Bikin album. Oke, karena kalau ngomongin tentang album kan udah lama nggak muncul album, kita baru ke single ini. Nah, yang menarik juga di situ ada beberapa teman-teman kayak Randy, ada Sal Priadi, terus semakin memperkuat dari lirik-lirik pesan dalam lagu ini. Ini pun adalah ide dari Kunto Aji. Kenapa ada mereka yang bercerita, misalkan ketika Randy mentok dengan karir musiknya. Ini sebelum ke video lirik ya. Kita ke video versi pertama. Oke, ya kan? Ya, di provider yang diupload yang kurang lebih itu udah 65 jutaan kalau nggak salah. Terakhir gua cek. Itu memperkuat dari lirik-lirik ini. Ini pure ide dari Mas Kun atau ada tim lain lagi? Oh enggak, kalau itu ranahnya mereka sebagai brand. Jadi teman-teman ini juga diajak karena sudah ikut campaign dari awal gitu. Kalau video klip dan segala macam juga memang mereka yang bikinin. Kalau saya yang bikinin mahal banget pasti. Jebol dari jebol. Berapa coba? Iya, nilai proyeknya berapa nih, Bro? Iya, panjang. Oke, itu adalah dari mereka. Dari mereka ya, saya seneng-seneng aja gitu, teman-teman semua juga orang-orang itu saya kenal semua gitu, jadi ya udah ajak aja mereka sekalian. Jadi emang ini sebuah campaign panjang sih, dan saya seneng banget gitu, seneng banget. Tapi serius gak ada kontribusi pemilihan orang-orang itu dari Mas Kunto Aji ya? Kalau orang ini oke lah karena teman, kayak circle gitu, nggak ada. Emang mereka kan udah, ini kan sebenarnya lagu ketiga, jadi lagu yang pertama itu yang lagunya Baskara. Itu kan udah ada beberapa tuh, ada Yura, ada Baskara, ada saya, ada Sal waktu itu. Terus yang kedua yang bara suara Ardito sama Nadine. Nah itu kan jadi sebenarnya cuma ngambil dari situ aja. Jadi mereka udah punya istilahnya talent yang memang mereka pilih sendiri gitu. Jadi time plan udah ada ya. Jadi ketika mereka ngajuin mau siapa nih di antara ini, ya karena saya kenal semua, udah terserah aja mau siapa aja gitu. Oke, Mas Kun, tadi sebelum kita live ini, gue sempat live coba-coba di awal. Gue tanya beberapa persepsi mereka tentang selaras ini kan beragam ya. Ada yang bilang nih lagu cocok pas nemenin gue di jalan. Ini lagu adalah saatnya gue restart kehidupan gue. Sebenarnya sebagai penulis lagu, apa sih yang ingin lo sampaikan kepada teman-teman tadi yang ada di kolom komen nih? Udah cerita sama Doi, thank you so much by the way. Sebenarnya apa yang ingin Mas Kun sampaikan? Ya, ini kayaknya kolom komen saya ini ya. Kenapa? Ke-high? Macet nih kayaknya. Masa sih? Di aku enggak. Ada ya? Rame ya? Rame. Tuh panjang banget. Error punya saya. Coba pencet di bawah deh. Iya. Kok jadi error? Iya. Error punya saya. Ya, jadi tapi mereka bisa dengar kok. Mereka bisa lihat ya. Oke. Kalau saya sih tadi kan kita ngomongin kapan dengerinnya ya. Kalau saya sih dengerin lagu ini pagi hari paling enak gitu. Jadi memang di set lagu ini emang di set ya. Saya seperti di album Mantra-Mantra, saya masukin juga di situ ada solfeggio frequencies gitu yang ya dipercaya untuk bisa membantu ya macam-macam lah, fungsinya ada macam-macam. Dan ini ada salah satu frekuensi yang coba saya masukin untuk bikin kita lebih merasakan ada passion gitu, ada cinta di situ. Jadi bangun tuh bisa lebih seger. Makanya sebenarnya saya justru malah pengen nanya sih ke teman-teman setelah dengerin lagu ini apa yang dirasain gitu. Oke, kalau aku pribadi boleh cerita. Boleh deh.
gue kayak Boleh banget. habis siaran pagi sempat ketiduran kan. Iya. Biasa siaran Iya, jam 5 sampai 9. Udah dengerin playlist di Spotify gitu. Coba dengerin, kenceng volumenya. Gue ngerasa introspeksi dan gue sedih. Kebetulan gue tinggal sendiri jauh sama orang tua. Oh, Yang ada iya, malah iya. kayak kok sedih gitu. Tapi sedihnya Iya. itu yang tidak yang menye-menye juga gitu. Cuman kayak Iya, iya sih, ada orang tua yang selalu mendoakanku ketika aku kerja di radio segala Iya. macam. Jadi ya udah Iya. aku harus bertanggung jawab dengan pilihan. Kalau gue sih gitu. Gak tahu nih teman-teman Iya, yang iya. lain. Pendapat Anda? Sedihnya, tapi sedihnya merasa nyes gitu nggak? Kayak ngerasa apa ya, sedih tapi lega gitu nggak? Iya, maksudnya Rasanya. bukan yang Iya. sedih gue Oh, bilang sedih cengeng yang sama pasangan gitu, bukan gitu. Tapi kayak Iya, sedih, iya. lebih ke introspeksi akhirnya, bersyukur. Iya. Sedih bersyukur, pernah nggak sih lo kayak kayak Iya, nangis, iya, tapi lo iya, sebenarnya iya. bersyukur. Lebih gue ngerasa kayak Iya, gitu. Iya. Kayak gitu kalau gue rasa. Tapi teman-teman karena memang kalau gue lihat di kolom komen mereka lebih menyukai, dia bilang adalah mereka morning person juga menyukai lagu ini. Tapi berarti kalau menurut Mas Kun adalah idealnya sebenarnya pagi karena ada Sebenarnya sound pagi, iya. tadi. Oke. Iya, Tapi iya. kalau Tapi kalau malam hari memang- juga nggak apa-apa. malam hari juga nggak apa-apa. Kalau Viners misalkan pengen dengerin lagu ini pagi jam 5 sampai 12 malam lo bisa request di sini sih sebenarnya. Iya, bener. Kalau Pas ngomongin siaran tentang iya dong. Pas video lirik udah dirilis Iya. itu juga konsep yang berbeda. Ya, Bener. konsep yang berbeda dari project iklan besarnya gitu. Itu Iya. kenapa akhirnya memutuskan ada video lirik ini di channel Mas Kunto Aji sendiri? Awalnya sih karena ngelihat dari 3 lagu yang mereka rilis tuh ada video lirik itu sebagai bentuk apa ya? Sebagai bentuk artistik bahwa si musisinya punya bentuk visual yang mereka keluarkan gitu. Oke. Awalnya sih karena itu, cuman lama-lama juga ngerasa oh iya ya, memang perlu sih kita bikin itu untuk menerjemahkannya secara dari sisi musisinya gitu. Jadi Oke. tapi bukan video musik besar, Iya. ada video lirik gitu. Cuman Ta- yang lain sih sebenarnya konsepnya Mhm. cuman kayak teks gitu sih, Mhm. kayak si Baraswara gitu-gitu. Terus si Baskara itu juga bentuknya kayak teks. Cuman awalnya kita juga mau gitu, cuman kepikiran kok sayang ya, mending kita kasih sedikit visual yang sederhana gitu. Akhirnya pas kebetulan pada saat itu di video klip itu kan di akhir, ini jadi bocor ya nggak apa-apa ya. Di video Nggak lirik itu apa-apa, kan di akhir ada mereka sih udah nonton. Udah nonton ya? Udah nonton ya? Ada dong. Ada Anda. Kenapa Iya, Anda iya. memanggil? Iya. Gue pikir dari Jadi awal, pasti gak bakal muncul gitu. Ternyata terakhir, sini. Oke. Jadi ceritanya gimana? Jadi sebenarnya cerita awalnya tim saya yang ada di Jogja kan yang bikin gitu. Mereka emang di Jogja bikin. Terus kebetulan saya ada nikahan adik saya yang mengharuskan saya ke sana gitu. Cuman untuk menghadiri pernikahan ini kan. Awalnya saya diajak syuting, aduh jangan keluar kota dulu gitu. Tapi akhirnya ternyata pas tanggalnya bertepatan dengan tanggal nikahan adik saya, terus kita bikin plot twist kali ya di belakang gitu. Jadi akhirnya saya kalau kasih syuting, itu teman-teman yang syuting juga nggak tahu, loh Mas Kun kok di sini ya. Akhirnya saya bikin itu. Ya. Baik. Jadi itu sebenarnya tidak ada dalam skenario. Tidak dalam rencana. Dalam Cuman skenario itu kejutan. nggak ada. Oke, karena Kejutan buat timnya juga. kalau nggak salah kayak 10 detik terakhir kenapa dipanggil sini Kunto Aji ngajak selfie. Oke, baiklah. Oh begitu ceritanya. Aku pikir memang ya konsep by konsep ada kayak gitu, cuman ternyata di balik cerita itu. Jadi buat Viners yang lagi nonton sore hari ini, kalau lo belum nonton video klipnya, silakan ke channel YouTube-nya Kunto Aji. Video lirik sudah ada di sana. Nyanyiin lagunya, teriak-teriak, luapkan emosimu karena emang lagu ini worth it menurut gua. Sambil nonton video klipnya jangan lupa di like, komen, di subscribe ya. Kunto Aji dalam bermusik, konser tunggal udah bikin konser waktu mantra-mantra. Pencapaian apa lagi sih yang diinginkan oleh seorang Kunto Aji dalam bermusik? Pencapaian Apa yang belum Kalau- tercapai? ya sebenarnya apa yang ada sekarang juga udah bersyukur banget sih. Maksudnya 10 tahun yang lalu punya konser sendiri dengan konsep yang bisa dipikirin sendiri, terus hasilnya juga memuaskan menurut diri sendiri, itu kayak jauh banget, jauh banget, apalagi di era
di era musik 10 tahun lalu gitu, di mana kita harus bergabung dengan label besar atau kita harus punya backup manajemen yang bagus. Ini sekarang saya punya tim sendiri, punya manajemen sendiri, terus bisa bikin konser sendiri. Itu menurut saya sudah bersyukur banget sih, ya mungkin ya sekedar bisa bikin konser ini ke kota-kota lain gitu, tur lah istilahnya. Itu aja udah cukup sih menurut saya. Udah itu impian besar yang nggak muluk-muluk gitu aja. Oke, jadi harapannya tidak hanya Jakarta saja yang dapat kemarin, karena memang kalau dari teman-teman di Bali pun gue rasa animonya juga cukup tinggi, dan Mas Kun datangnya paling pas event gede doang kebetulan dapatnya, ya kan? Iya. Kalau beberapa brand udah nggak bisa bikin event segala macam, apalagi kalau sekarang. Kemarin ketika belum COVID pun kayak masih sangat-sangat sedikit gigs yang bisa dilakukan seperti itu. Tapi mudah-mudahan itu bisa terwujud. Dan mudah-mudahan penikmat musiknya Kunto Aji itu bisa makin dekat lagi. Mungkin kita tidak seperti Mas Aji bilang, sebenarnya ya ada banyak hal yang belum dicapai, tapi lebih bagusnya adalah bersyukur dengan apa yang sudah dilewati ya. Di tengah banyaknya penyanyi-penyanyi pria juga yang meramaikan industri musik ini, ternyata Kunto Aji tetap dengan karyanya dan bisa dinikmati karyanya. Jadi terus support. Cara support yang diinginkan oleh musisi itu apa sih sebenarnya dari seorang penikmat musik, dari pendengar? Apa yang sebenarnya kalian harapkan dari orang-orang? Apresiasi sih sebenarnya bentuknya bisa apa aja gitu. Tapi saya paling seneng, kalau saya pribadi paling seneng ketika orang bisa relate ke musiknya, bisa relate ke liriknya, dan relate ke pengalaman pribadinya. Itu sesuatu yang besar banget sih buat saya gitu. Ketika orang bisa, Mas, aku inget ibu di rumah, aku inget aku ada janji buat ngelunasin janjiku sama ibu, sama orang tua, gini segala macam. Hal yang gitu-gitu tuh kelihatannya kecil, tapi buat kami musisi itu energi yang gede banget buat kita bikin karya lagi setelah itu gitu. Oke, dan pujian-pujian dari komen YouTube, Twitter yang kadang tidak terlalu serius ditanggapinya, mention-mentionnya, terus komen di Instagram dengan lagu-lagu yang dibikin sama Mas Kunto Aji ini, mudah-mudahan juga bisa menjadi penyemangat akan ada album. Atau nextnya emang sedang prepare album atau apa sih? Nah ini atau mentok, masih mentok. Sebenarnya bukan mentok sih, gara-gara 2020 kan inspirasinya yang datang bukan yang saya inginkan gitu. Cuman ketika 2021 udah mulai ngerasa lebih tenang sih. Apapun itu nanti yang didapat akan saya keluarin gitu aja. Oke, apa yang didapat itu akan dikeluarin. Mas, sebelum kita ngobrol sedikit lagi, ini ada berita duka kan hari ini. Dari sekian komen banyak yang minta kita ikut berdoa juga kepada saudara-saudara di Sulawesi Barat korban gempa. Semoga selalu dalam lindungan. Iya benar, 6,2 kalau tidak salah baca. Info lengkapnya ada di media digital. Jadi doa buat saudara-saudara kita dulu ya. Nah, doa saya juga untuk Mas Kun terus berkarya. Tapi tadi pagi habis siaran saya sempat lihat Instagram juga satu karaoke yang muncul di Netflix dan dapat pujian. Wah, Netflix merilis ini. Gimana perasaannya Sobat Ambiar? Sebenarnya emang Sobat Ambiar juga ke Anda? Iya pasti. Saya kan besar di Jogja gitu ya, yang lingkungannya dekat dengan musik-musiknya almarhum pasti gitu. Musiknya almarhum tuh kayak yang pasti udah kita dengerin dari zaman kita kecil, walaupun mungkin saya pada saat itu belum yang ngapalin banget atau apa gitu ya. Anggapannya pada saat itu sih, oh ini musiknya bapak saya gitu. Tapi ketika semakin kesini kan almarhum ternyata musiknya semakin didengarkan kembali sama anak muda gitu. Saya juga mulai jadi dengerin lagi gitu. Jadi emang ya almarhum pengaruhnya luar biasa banget sih menurut saya. Sampai bisa sekarang menasional kan. Musik dengan lirik berbahasa Jawa justru gitu. Betul. Ada kesusahan tersendiri nggak? Ini beban masa dari almarhum bawain lagunya terus seorang Kunto Aji di Netflix sendiri yang targetnya Gen Z dan juga milenial yang kritikus.
Iya. Beban nggak ada di project Iya, ini pasti beban. Awalnya sih pasti, aduh, gimana nih ya, serem gitu. Mana Pak D kan almarhum tuh punya fanbase yang bener-bener ini banget hard kan, fans. kuat banget, die hard fans banget gitu, sad boys gitu. Ya awalnya takut banget, cuman setelah ini dari dulu kan sebenarnya pengen banget mau bikin sesuatu sama Pak D gitu. Cuman nanti. Kayak, saya kan sempat bikin mantra-mantra keroncong. Jadi emang untuk stretching musik itu bukan hal yang baru sebenarnya buat saya gitu. Pak D kan campur sari gitu, tapi kapan-kapan sama Pak D, cuman ya sudah keburu Pak D berpulang, ya inilah mungkin kesempatannya bisa bikin sesuatu bentuk penghargaan kepada almarhum. Oke, tapi aku salut sih, aku nonton di The Mas Kun Boy itu, wow, luar biasa sekali gitu. Thank you. Iya, thank you so much. Tapi ucapan terima kasih apa yang ingin disampaikan oleh Kunto Aji kepada fans? Mungkin aku bilang fans seorang Kunto Aji itu nggak yang kayak nge-spam lebay gimana gitu di sosmed. Cuman mereka tuh kayak aktif dan support. Ini yang lagi join juga, terus aku lihat di Twitter, di Instagram, di YouTube. Apa yang ingin seorang Kunto Aji sampaikan untuk fansnya yang luar biasa ini? Gak ada kata lain sih, cuma terima kasih aja sih. Terima kasih dan doain bisa bikin karya terus gitu. Yang Amin. Sejujur-jujurnya, amin. 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 Mas, terima kasih banyak udah bisa ngobrol lewat Instagram. Sama-sama, Doi, thank you. Mudah-mudahan next bisa ke Bali, mampir ke radio, kita ngobrol lagi. Oke? Amin. Oke, sekali lagi. Okay, thank you. Terima kasih.